Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali pagi hari ini di dalam ibadah kita. Sekalipun jarak memisahkan kita, tetapi kita tetap bersatu hati, kita tetap satu roh di dalam kita memuji, memuliakan Tuhan. Kita percaya Dia ada di tempat ini, Dia ada di rumah Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Haleluya, kita mau persiapkan hati kita mau masuk di dalam doa, kita mau naikkan pujian, ku beri kemuliaan. Haleluya. Amin. Glory Jesus Tuhan. Oh, haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan.
Kami mengagungkan Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami beri kemuliaan kepadamu. Haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Allah kami. Engkau Tuhan kami. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Pagi hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Anugerah yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Yang kami rasakan dari hari lepas hari. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Tapi satu hal, selagi kami masih ada di dalam dunia ini, kami mau selalu menyenangkan Engkau. Kami mau belajar yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini di dalam ibadah kami, haleluya, kiranya Roh Kudus bekerja. Baik di tempat ini, baik di rumah sidang jemaat-Mu, haleluya, yang sedang beribadah. Kiranya Roh Kudus terus menjamah kehidupan kami. Biarlah kami mau bersatu hati pagi hari ini. Kami mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya, kami percaya kami lebih dari 2-3 orang berkumpul. Dan kami percaya Engkau hadir, Engkau ada di sama tengah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami siap memuji Engkau, kami siap mengagungkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai kepala gereja kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau siapkan hati, kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi dengan semangat. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Amin. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Bapa yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Bapa yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Memberi korban syukur padanya setiap amin. Mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak, katakan hey, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Bapa yang berkuasa, kemuliaan, amin, hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya, amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini
hati kita rindu akan Tuhan. Hati kita rindu ingin memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Ku puji
Puji Tuhan. Haleluya. Kita percaya di dalam setiap langkah kita, Dia ada bersama dengan kita. Di setiap musim apapun, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. 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 Amin. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu, Yesus. Kau besar, Yesus Kau besar. Amin, amin, haleluya. Janji-Mu
mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah setiap hati kita pagi hari ini, supaya setiap firman yang disampaikan benar-benar kita terima. Haleluya. Karena di hari-hari ini kita sangat perlu firman Tuhan untuk menguatkan kita, menambah iman percaya kita di dalam menghadapi hari-hari ini. Amin. Hanya firman Tuhan yang mampu menolong kita. Haleluya. Sebabnya kita persiapkan hati kita, hati yang terbaik untuk kita dengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus berbicara pagi hari ini lewat hambanya. Haleluya. 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 Berfirmanlah Engkau Tuhan. Berfirmanlah Engkau pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kalaupun ada kuasa kegelapan yang merintang, yang menghalangi untuk kami dengar firman Tuhan. Karena iblis tahu kalau kami dengar firman-Mu, kami kuat. Itu sebabnya kami berdoa pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati, pikiran kami, telinga kami, ketika kami dengar firman-Mu, benar-benar Tuhan, kami terima dengan baik firman-Mu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara, yang akan menyampaikan firman-Mu, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan pagi hari ini. Dengan urapan Allah, urapan Roh Kudus. Haleluya. Dan mengurapi setiap kami yang mendengarkan. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Saya dan seluruh pelayan Tuhan yang bertugas melayani Bapak Ibu Saudara semua mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Kiranya berkat Tuhan senantiasa memenuhi dan senantiasa menggerakkan semua aktivitas kita di dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Haleluya. Sebagaimana firman Tuhan katakan, jauh di mata, dekat di hati. Selama ini saya melihat ya seperti Bapak Dedi, baru kemarin kita berjumpa secara fisik. Sekalipun saya melihat baik di dalam siaran langsungnya waktu jualan dan lain sebagainya, saya melihat bahwa sungguh bahwa pemeliharaan Tuhan bagi kita semua luar biasa. Kita selalu dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera sekalipun kita menghadapi tantangan atau menghadapi pergumulan yang kita sendiri belum tahu kapan akan berakhir. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan
firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan di rumah, saya akan membacakannya dan Bapak Ibu mengikuti lewat pembacaan di Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Saya memberi tema renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah belajar dari pengalaman bangsa Israel. Belajar dari pengalaman bangsa Israel. Seharusnya kita membaca ayat-ayat firman Tuhan ini dimulai dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 13. Tetapi saya langsung membaca ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu Tuhan Allah atau Tuhan Yesus menciptakan manusia, Dia menciptakan menurut tujuan. Dan sampai hari ini tujuan Tuhan menciptakan manusia itu belum berubah. Kita mengetahui bahwa Adam dan Hawa gagal. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa Adam yang pertama dia jatuh dalam dosa. Tetapi Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus, dia menang atas dosa. Saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang dikatakan oleh Alkitab sebagai gereja, sebagai tubuhnya Tuhan. Karena Alkitab menggambarkan bahwa Kristus dan jemaat itu satu. Kristus adalah kepala dan jemaat adalah tubuhnya. Artinya apa? Artinya Adam yang kedua itu atau Adam yang terakhir itu berbicara antara Kristus dan jemaatnya. Menang atas dosa dan akan memenuhi tujuan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita akan melihat dari ayat-ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Dalam ayat 1 dikatakan demikian, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Bapak Ibu, kalau kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran,
pasal 7 sampai pasal 12, kita akan melihat di sana ada 10 tulah, 10 pehukuman yang Tuhan harus berikan, turunkan kepada Fir'aun dan bangsa Mesir, agar supaya mereka dapat melepaskan atau membebaskan orang Israel yang telah 430 tahun berada di Mesir dalam penjajahan mereka. Kita sama mengetahui bahwa dari tulah pertama, kedua, dan seterusnya, sampai tulah yang ke-9, selalu Firaun mengingkari janjinya bahwa dia akan melepaskan orang Israel untuk pergi beribadah. Begitu tulah selesai, penghukuman selesai, maka dia kembali mengingkari. Dan Alkitab berkata, Tuhan mengeraskan hatinya. Sampai pada tulah yang ke-10, yaitu kematian anak-anak sulung. Nah, dia tidak dapat lagi menahan orang Israel, dan orang Israel harus cepat-cepat meninggalkan tanah Mesir. Kita melihat setelah mereka keluar dari tanah Mesir, kalau kita membaca di dalam Keluaran 13 ayat 20 sampai 22. Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai 22. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Puji Tuhan, setelah mereka selesai melaksanakan Paskah, mereka buru-buru, dan Alkitab katakan mereka harus berangkat dari Sukot ke Etam. Dan dikatakan di dalam Alkitab bahwa perjalanan orang Israel itu disertai Tuhan. Tiang awan memimpin mereka pada waktu siang, dan tiang api memimpin mereka pada waktu malam. Oleh karena itu kita lihat kembali 1 Korintus 10 ayat 1 berkata, aku mau supaya kamu mengetahui, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita perlu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua, yaitu bangsa Israel, berada di bawah perlindungan awan. Itulah ayat-ayat yang kita baca tadi. Dimulai mereka keluar dari Mesir, Tuhan sudah melindungi mereka. Setelah mereka melewati Paskah, maka mereka mulai dilindungi Tuhan dalam perjalanan. Dan saya percaya juga setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam perjalanan kita juga sudah disertai oleh Tuhan. Amin.
tiang awan dan tiang api. Itu berbicara mengenai Roh Kudus yang menyertai saya dan saudara. Dan katakan dalam 1 Korintus tadi bahwa nenek moyang kita itu berada di dalam perlindungan awan. Berada di dalam perlindungan Tuhan. Awan di sini berbicara mengenai naungan kemuliaan Allah. Pekerjaan Roh Kudus demikian juga di dalam setiap kehidupan kita. Kita dinaungi, ditudungi, dan dilindungi oleh kemuliaan Allah di dalam Roh Kudus. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Kalau kita membaca dalam Keluaran 14 ayat 1 sampai 3. Keluaran 14 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Atas kehendak Tuhan dan petunjuk Tuhan, Tuhan menyuruh mereka kembali. Ya, kembali mendekati laut. Dan disuruh berkemah di antara Migdol dan Pihahirot. Suatu tempat yang tidak pernah dibayangkan oleh bangsa Israel. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan yang menyuruh mereka. Artinya apa? Artinya waktu mereka mau berangkat, tiang awan dan tiang api itu akan bergerak. Kalau pada waktu siang, tiang awan, kalau pada waktu malam, tiang api. Dia bergerak. Kalau dia berhenti, maka mereka berkemah di situ. Dan itu memancing Firaun mengatakan bahwa mereka sudah tersesat. Di antara Pihahirot itu, yang disebut Baal Zephon itu adalah satu tempat di mana di sebelah kanan kirinya itu adalah gunung batu. Dan di depan adalah laut. Sementara di belakang itu akan kembali ke Mesir. Dan Firaun sudah bersiap-siap untuk menguber atau mengejar mereka kembali karena mereka dianggap telah tersesat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah benar-benar mereka tersesat? Mereka tidak tersesat. Karena yang memimpin perjalanan mereka itu adalah Tuhan. Atas izin Tuhan mereka kembali ke tempat itu. Kenapa? Belum dibayangkan oleh orang Israel bagaimana caranya mereka akan lolos dari kejaran orang Mesir atau Firaun dan tentaranya. Tapi sudah ada di dalam pikiran Tuhan bagaimana caranya dia mau melepaskan mereka. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kalau kita baca ayat seterusnya. Dalam ayat 14, setelah melewati, kita lihat ya, saudara-saudara, Bapak Ibu boleh lihat dari pembacaan dari ayat 4 sampai kepada ayatnya yang ke-13, bangsa Israel mulai bersungut-sungut. Mereka mulai menggerutu, mereka mulai marah-marah. Mereka mulai jengkel dan mulai kelihatan keaslian karakter mereka. Sifat-sifat Mesir yang masih ada di dalam kehidupan mereka
mulai kelihatan. Dan sama dengan kehidupan kita. Begitu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mulai mengizinkan kita menghadapi persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan di dalam mengiring Tuhan. Dan akhirnya kita mulai mengeluarkan dan memunculkan di dalam kehidupan kita karakter atau kebiasaan atau sifat lama kita. Dan Tuhan mengetahui bahwa itu akan terjadi. Karena memang tujuan Tuhan membawa bangsa Israel ini berjalan dari tanah Mesir ke Kanaan. Tuhan sudah berniat bahwa perjalanan itu akan menjadi suatu proses di dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya kalau kita membaca di ayat-ayat di pembacaan kita tadi, kita akan menemukan bagaimana sesungguhnya orang Israel akan dengan singkat saja mereka tiba di tanah Kanaan. Tidak sampai 1 minggu. Tetapi Tuhan izinkan mereka untuk keliling-keliling, muter-muter di padang gurun. Dan itu semua adalah seizin daripada Tuhan. Maunya bangsa Israel dan maunya Tuhan ternyata berbeda. Karena memang Alkitab katakan, rancanganku bukan rancanganmu, pikiranmu bukan pikiranku. Kita tahu bahwa dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan kita. Dan rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Seringkali kita tidak dapat menyelami kalau Tuhan mengizinkan kita menjalani suatu kehidupan yang penuh dengan tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat selanjutnya. Ayat 2, untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Nanti saudara lihat dari Keluaran pasal 14 ayat 14 dan seterusnya. Di sana dikatakan bahwa bangsa Israel menyeberang laut Golsum. Kita sudah mengetahui ceritanya. Kita sudah memahami cerita mengenai bangsa Israel menyeberang laut Golsum. Ini adalah gambaran pada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kita memberi dibaptis. Ya, baptisan air. Lalu kita dibaptis dengan baptisan yang lain lagi yang disebut baptisan roh. Sama seperti orang Israel. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua dibaptis. Dalam awan dan dalam laut. Kita menjadi pengikut Kristus, kita harus dibaptis dalam baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Ayat 4, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Dan mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Pada zaman itu, Kristus belum lahir. Tetapi, air yang keluar dari batu, yang menjadi minuman bagi bangsa Israel, itu adalah gambaran air hidup yang diterima oleh orang percaya sebagai minuman rohani dalam kehidupan mereka.
Kita lihat lagi. Ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ini pertanyaan. Mengapa Tuhan Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka? Dan kenapa Tuhan harus menghukum mereka dan menewaskan atau membinasakan mereka di padang gurun? Nah, kalau kita lihat Keluaran 15 ayat 22, 23 dan 24. Karena sama seperti semua orang mati. Bukan. Keluaran 15. Nah, ini baru betul. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Tahan di situ. 3 hari. Ya, lamanya. Mereka dalam perjalanan dan tidak mendapatkan air. Artinya mereka kehausan. Pertanyaannya, waktu mereka kehausan, bukankah itu Tuhan izinkan? Bukankah Tuhan yang memimpin perjalanan mereka? Karena Tuhan menyuruh Musa mengatakan kepada orang Israel supaya mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat air. Coba kita bayangkan, tidak mendapat air. Ayat 23 coba kita lihat. Sampailah mereka ke Marah. Satu tempat yang namanya Marah. Tetapi mereka tidak meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Sekarang mereka sampai di satu tempat yang namanya Marah. Di Marah itu airnya pahit. Tidak bisa diminum. Lalu kita lihat selanjutnya ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Maka bersungut-sungutlah. Mereka mulai mengucapkan perkataan-perkataan negatif. Mereka mulai menyalahkan Musa. Menyalahkan pemimpin-pemimpin mereka. Mereka mulai saling menyalahkan seorang dengan yang lain. Dan tentunya timbul kekacauan. Lalu kita baca lagi. Keluaran 17 ayat 1, 2 dan 3. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Tahan. Nah,
berangkatlah mereka, segenap jemaah Israel di padang gurun Sin. Mereka berjalan dari persinggahan datang kepada persinggahan. Ada bertinya, berkemah, berangkat lagi, berkemah, berangkat lagi. Sesuai dengan kita Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Sampailah mereka di satu tempat yang namanya Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Kita lihat selanjutnya. Ayat 2. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Nah, ini bukan lagi bersungut tapi sudah bertengkar. Nah, kata bertengkar di sini itu memberontak, melawan, mengancam, mau membunuh. Jadi makin kelihatan asli dan karakter daripada bangsa Israel. Tuhan sedang melepaskan mereka dari Mesir, tetapi Mesirnya Tuhan perlu munculkan. Sifat-sifat Mesir mulai kelihatan. Sifat-sifat lama mereka mulai kelihatan. Berbeda dengan Musa. Ya, karena Musa sudah terlebih dahulu 40 tahun Tuhan melepaskan Mesir dari dalam hidupnya. Nah, sementara bangsa Israel yang ada mengatakan itu 6 juta orang. Ada yang mengatakan 3 juta orang. Itu para ahli yang mengatakan ya. Dengan memperkirakan berdasarkan sejarah. Kita bisa bayangkan. Mereka semua bertengkar melawan Musa. Dan Alkitab katakan mereka mulai mencobai Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami, dengan kehausan. Kita lihat di sini. Bersungut-sungutlah mereka. Mulailah mereka berkata-kata negatif. Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Apakah untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami? Kita melihat di sini, inilah sebagian daripada pengalaman orang Israel. Belum beberapa lama, belum 1 bulan, mereka dalam perjalanan. Mereka sudah mulai memperlihatkan karakter mereka. Nah, sekarang kita lihat Bilangan 14 ayat 1 sampai 3. Bilangan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Artinya mereka berteriak-teriak. Dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ya, mereka berteriak-teriak. Histeris. Dan mereka menangis pada malam hari. Kenapa? Kita lihat lagi ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ayat 3. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Ini pertanyaan.
Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nah, ini adalah tanggapan atau respon daripada bangsa Israel setelah mereka mengalami apa yang tertulis di dalam Bilangan pasal 13. Musa memberitahu kepada mereka berdasarkan perintah Tuhan bahwa mereka harus mengangkat, memilih 12 pimpinan-pimpinan suku yang akan diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Dan memang benar, 12 orang ini pergi mengintai tanah Kanaan. Pergi memata-matai, pergi mempelajari keadaan daripada tanah Mesir, tanah Kanaan. Dan kalau kita lihat setelah selesai mereka pulang. Dan mereka semua memberi kabar kepada Musa. Kalau kita membaca dalam pasal 13, bagaimana 10 orang pimpinan suku-suku itu memberikan kabar buruk, ya, kabar buruk. Coba kita lihat dan kita baca. Bilangan 13 ayat 1 sampai 3. Tuhan ayat 1. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat itu, nah Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 2. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. 3. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Nah, nama-nama mereka selanjutnya ada di ayat seterusnya, saya tidak bisa baca. Lalu kita melihat dalam ayat 32 dan 33. Melangkah pasal 13, 32, 33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Perhatikan, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Ini orang makan orang di sana. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Orang-orang besar, orang-orang raksasa. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Lihat itu laporan kabar busuk. Kabar buruk. Kabar negatif. Yang membuat orang Israel dalam pasal 14 tadi, mereka mulai menangis, mulai berteriak, mereka mulai ketakutan. Lalu mereka berkata, kenapa kami harus mati di negeri ini? Kami mau pulang saja ke Mesir. Nah, kita melihat di sana bahwa kabar buruk itu
telah membawa satu pengaruh yang luar biasa yang membuat orang-orang Israel ketakutan. Dan reaksi daripada ketakutan mereka, mereka nyaris baku hantam. Itu sebabnya kita kembali melihat di dalam di dalam 1 Korintus 10 ayat 5 tadi. Sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Ya, bagian terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Nah, kita lihat Tuhan akhirnya marah. Tuhan akhirnya marah. Nah, kita lihat ayat itu. Bilangan 14 ayat 11 sampai 13. Kembali Bilangan. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Tahan. Berapa lama lagi bangsa ini, bangsa Israel menista aku. Jadi ada penistaan terhadap Tuhan. Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kita perhatikan. Bangsa Israel sudah mengalami mujizat demi mujizat. Pertolongan demi pertolongan. Tetapi mereka masih menista Tuhan. Ayat 12. Nah, saya ingin bacakan ayat ini dan memberikan penekanan kepada kita. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar. Tuhan bilang, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Tuhan bilang kepada Yosua dan Kaleb dan Musa, aku akan memukul orang Israel dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau, Yosua dan Kaleb, yang datang memberikan kabar baik, kita lihat seterusnya dalam ayat 13. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka. Dan seterusnya dan seterusnya, artinya Musa dengan segala belas kasihannya, dia minta Tuhan, kalau orang dengar, seolah-olah reputasinya Tuhan diperjuangkan. Tapi kita melihat dalam firman Tuhan. Kalau kita baca terus, kita baca terus, kita baca terus. Akhirnya Tuhan mengirimkan bala sampar, penyakit sampar. Dalam
Alkitab bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Aku akan membinasakan mereka dengan mendatangkan penyakit menular. Penyakit menular. Nah, penyakit menular atau penyakit sampar. Haleluya. Tetapi engkau akan kujadikan bapa dari suatu bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari mereka. Ada janji Tuhan bagi mereka yang suka memberontak, melawan Tuhan. Sudah mengalami mujizat Tuhan tapi tidak mau percaya, tidak mau taat kepada Tuhan, Tuhan akan hukum mereka dengan penyakit menular. Nah, sekarang kita lihat 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 6. Semuanya ini telah terjadi. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Jadi artinya semua yang menjadi pengalaman pahit, pengalaman buruk, pengalaman manis daripada orang-orang Israel itu menjadi contoh untuk memperingatkan kita, gerejanya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya saya memberi tema belajar dari pengalaman bangsa Israel. Nah, masih banyak ayat lagi ya kalau saya mau kutip. Tetapi saya ingin menunjukkan kepada kita semua dengan membaca atau memberi perhatian dari ayat 6b sampai ayat 10. Dari ayat 6b sampai ayat 10, 1 Korintus 10, di sana kita melihat ada 5 dosa yang dibuat oleh orang-orang Israel. Yang pertama, itu terdapat dalam ayat 6 bagian B. Lalu ayat 7 yang kedua. Yang ketiga ayat 8, yang keempat ayat 9, dan yang kelima ayatnya yang ke-10. Nah, apakah itu semuanya? 5 dosa itu yang pertama adalah perbuatan jahat. Dari kalimat menginginkan hal-hal yang jahat. Ayat 6. Perbuatan mereka jahat. Nah, kata perbuatan jahat ini dari bahasa yang sesungguhnya mendekati pengertian daripada bahasa aslinya adalah melakukan hawa nafsu. Melawan Tuhan dengan menggunakan hawa nafsu atau bahasa Alkitab Perjanjian Baru, melawan Tuhan dengan kedagingan. Perbuatan jahat itu adalah perbuatan daging. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 kalau kita lihat di sana. Itu perbuatan daging. Lalu yang kedua dari ayat 7, penyembah berhala. Dari kalimat jangan kita menjadi penyembah berhala. Nah, kata penyembah berhala itu artinya orang-orang yang melakukan sesuatu atau menyenangi sesuatu lebih daripada Tuhan. Itu disebut penyembahan berhala atau berhala. Kemudian yang ketiga, percabulan.
Dalam ayatnya yang ke-8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Nah, kalau saudara membaca dalam kitab Bilangan, orang-orang Israel, mereka melampiaskan keinginan mata dan keinginan daging mereka pada waktu mereka melewati satu tempat dengan mengambil wanita-wanita yang bukan orang Israel. Dan mereka perlakukan dengan cara kedagingan, dengan cara penuh hawa nafsu. Sehingga kita melihat di dalam firman Tuhan, Tuhan katakan mereka melakukan percabulan. Nah, percabulan itu pengertiannya luas. Luas. Antara lain LGBT juga termasuk. Semburit-pemburit juga termasuk di situ. Lesbian termasuk di situ. Sudah penyimpangan-penyimpangan. Dan memang kalau saudara baca Alkitab dengan teliti, saudara akan temukan mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan. Mereka mengekspresikan kedagingan mereka, keduniawian mereka, sifat-sifat Mesir mereka. Dan kita lihat yang keempat, mencobai Tuhan, ayat 9. Janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu artinya begini, kita sudah tahu bahwa itu tidak bisa dilakukan. Misalnya, Tuhan katakan dalam Keluaran pasal 20, itu ada 10 perintah. Kita sudah tahu 10 perintah, tidak boleh dilanggar. Tapi kita melanggar waktu kita diadili, dihakimi, kita mengatakan bahwa kita melakukannya, melanggarnya dengan tidak disengaja. Itu artinya mencobai. Artinya kita melakukan yang dilarang oleh Tuhan. Dan kita membantah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itulah yang disebut dengan mencobai Tuhan. Lalu yang kelima, ayat 10, bersungut-sungut. Dalam kalimat, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Bersungut-sungut ini artinya mereka mengatakan, mengeluarkan perkataan-perkataan negatif untuk mengekspresikan atau melampiaskan kedongkolan, kejengkelan hati mereka. Kekesalan dan apapun. Itu sebabnya dalam ayat 11 dikatakan semuanya ini, 1 Korintus 10, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Haleluya. Sekarang ini, ya, sekarang ini. Ini dituliskan karena terjadi hari-hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, tidak usah baca Roma 2 ayat 28-29. Saudara lihat di sana. Yang disebut Yahudi atau Israel bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Tapi yang disebut Yahudi atau Israel yaitu mereka yang tidak nampak keyahudian dan keisraelan mereka. Yaitu saya dan saudara. Kita Israel rohani, Yahudi rohani.
Orang Yahudi orang yang taat kepada hukum, tapi mereka juga yang melanggar hukum. Kita lihat dalam ayat 29 bahwa yang terpenting adalah hati. Sunat hati. Bukan sunat lahiriah. Kenapa saya tunjukkan ayat ini? Karena semua pelanggaran-pelanggaran 5 dosa yang dilakukan oleh orang Israel ini itu berhubungan dengan hati. Hati. Amsal Soleman berkata, jagalah hatimu. Jagalah. Jangan timbul hal-hal yang akan membahayakan kehidupan rohani kita. Lalu kalau kita lihat lagi, saya nggak usah baca, saudara lihat lagi. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Masih berhubungan juga. Ada keinginan daging di sana, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Semua berhubungan dengan hati. Keinginan daging berbicara mengenai penyimpangan-penyimpangan seksual. Keinginan mata berbicara tentang harta duniawi dan segala keinginannya. Keangkuhan hidup itu berbicara mengenai kesombongan. Dan ini semua dari hati. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat menghadapi ini dengan penuh kemenangan di dalam Yesus Kristus? Dalam Lukas pasal 9 ayat 23 dikatakan demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Orang Israel tidak pernah menyangkal diri setiap hari. Orang Israel tidak pernah memikul salibnya setiap hari. Dan orang Israel tidak benar-benar mengikut Musa, yang adalah gambaran Kristus. Itu sebabnya mereka melakukan dosa-dosa. Dan Alkitab katakan Tuhan membinasakan mereka dengan penyakit menular. Dan penyakit menular itu ternyata di dalam Alkitab kalau kita pelajari perjanjian lama, bahkan sampai perjanjian baru, sampai pada akhir zaman ini. Karena di dalam Wahyu pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7 dan 8, itu juga dikatakan bahwa akan terjadi itu. Tuhan akan mengirimkan itu penyakit menular. Untuk apa? Untuk membinasakan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh seperti orang Israel tadi. Itu sebabnya kita belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, marilah kita mengikut Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Pertama dengan menyangkali keinginan-keinginan daging kita. Amin. Sangkal diri. Lawan semua keinginan-keinginan kita. Bukan keinginan kita jadikan untuk melawan kehendak Tuhan. Tapi keinginan-keinginan kita harus lawan dengan kekuatan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Yaitu kekuatan firman dan kekuatan roh. Maka Rasul Paulus katakan hiduplah sesuai dengan roh. Hiduplah dipimpin oleh roh. Yang kedua memikul salib setiap hari. Bukan tiap minggu, tiap bulan, tapi tiap hari. Setiap hari ada pergumulan-pergumulannya sendiri. Ada persoalan-persoalannya sendiri. Lalu yang ketiga, mengikut Yesus. Artinya menjadi murid Yesus. Belajar mendisiplin kehidupan kita seperti Yesus. Kalau kita lakukan, saya percaya kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa hari-hari ini. Kenapa?
Karena tantangan kita yang kita hadapi sekarang ini seluruh dunia sama. Melawan penyakit menular yang bernama COVID-19. Bukan hanya dengan doa, dengan firman, dan mengucapkan firman. Bukan saja dengan itu. Tapi dengan upaya-upaya, anjuran pemerintah kita lakukan. Tapi lebih daripada itu semuanya, dia mengajarkan kebaikan-kebaikan. Karena ternyata dia mengajarkan kita supaya kita kembali kepada Tuhan, kembali mencari Tuhan, kembali hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat pembuka kita tadi dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ini biasa. Biasa. Apapun tantangan yang kau hadapi setiap hari, itu biasa. Amin. Biasa. Kalau engkau hidup benar, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kesucian, kekudusan, itu biasa. Persoalan apapun yang kau hadapi hari-hari itu biasa. Bagi orang benar, bagi orang kudus, bagi orang yang takut akan Tuhan, itu biasa. Dan tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan melebihi kemampuan dan kesanggupan yang kita miliki. Kalau Tuhan izinkan itu artinya Tuhan mau supaya semua kekuatan yang kita miliki, kekuatan doa, kekuatan firman, kekuatan kesaksian, kekuatan apapun, kita dapat melepaskan itu. Kita bisa mengekspresikan itu di dalam tindakan kita sehari-hari. Sehingga kita akan melihat janji Tuhan bahwa Allah setia. Karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan tidak pernah izinkan kekuatan melebihi kekuatan kita. Apapun itu. Pada waktu kamu dicobai. Pada waktu masa-masa pencobaan itu sedang kita alami. Masa sekarang ini kita sedang alami. Alkitab katakan. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada pemecahan terhadap persoalan. Selalu ada solusi. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Kembali kepada orang Israel tadi. Yang kena bala sampar, banyak Bapak Ibu. Yang tidak kena, siapa? Musa, Harun, siapa lagi? Imam-imam yang lain? Orang Lewi sebagian, siapa lagi? Yusak, Yosua, Kaleb, dan orang-orang yang lahir dalam perjalanan. Generasi baru. Mereka tidak kenal. Tapi mereka yang memberontak tadi, mereka binasa, itu Alkitab. Itu sebabnya generasi lama yang masuk ke tanah Kanan hanya Yosua dan Kaleb. 1 Korintus pasalnya yang ke-10-13 juga dialami oleh mereka. Itu sebabnya saya yakin, saya percaya kita pun akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Yakinlah Tuhan membela saudara. Selama saudara hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan ada di pihak saudara. Kalau Tuhan ada di pihak saudara, siapakah lawan saudara? Tuhan akan membela saudara di rumah, di toko, di tempat pekerjaan, dimanapun Tuhan akan membela saudara. Dengan segala kekurangan, keterbatasan kita, karena ketulusan hati kita, kita selalu menjaga hati, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Dia akan meluputkan, sebagaimana yang dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 14.
orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dia akan menjadi perlindungan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan, tapi kami percaya Tuhan akan terus berbicara melalui Roh Kudus. Dan setiap anak-anak-Mu jemaat yang sudah mengikuti di rumah mereka masing-masing, kami berdoa, lepaskan berkat-Mu Tuhan. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang setia kepadamu. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang terus belajar sesuai dengan firman-Mu. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang melayani Engkau. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang punya komitmen. Apapun yang sedang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kiranya pertolongan Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dialami oleh setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, jika ada di antara mereka yang lemah, mari Engkau jamah kuatkan. Kalau ada di antara mereka yang susah, Engkau hiburkan. Ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, lindungi kami Tuhan, jauhkan dari paparan virus COVID-19 di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tolong bagian kami lakukan hidup benar di hadapan Tuhan, dan kami mengikuti anjuran pemerintah. Lebih daripada itu, Tuhan yang akan berperang ganti kami, Tuhan yang akan menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara kepada seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami terima kebenaran firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan ikuti pengumuman gereja. Pada sekolah minggu online di YouTube GPDI Muara 2 hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah Youth live di Instagram Youth GPDI Muara 2 hari Minggu jam 6 sore. Doa syafaat setiap hari pukul 8 malam di rumah masing-masing. Ibadah mezbah keluarga live di Facebook GPDI Muara 2 hari Jumat pukul 7 malam. Ibadah raya disertai perjamuan kudus Minggu 3 Mei 2020. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Bapak Ibu di rumah boleh ambil sikap seperti biasa. Kita akan mengakhiri dengan menaikkan pujian, kiranya Engkau memberkati. Engkau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian Bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak diagungkan, hanya Kau yang layak diagungkan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak diagungkan.
pada akhirnya ibadah kami pada hari ini yang disiarkan langsung, di mana seluruh jemaatmu telah mengikuti di rumah mereka masing-masing, telah diberkati oleh Tuhan. Segala kelemahan kekurangan kami disempurnakan oleh Tuhan. Kami berterima kasih buat kesempatan-kesempatan yang ada, yang kami dapat jalani hari lepas hari. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, dari orang tua, anak-anak, cucu, menantu, semuanya yang ada di rumah kami masing-masing ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Dahsyat dan Maha Ajaib. Kami percaya kamilah anak-anak-Mu yang akan terus belajar firman Allah sampai kami menjadi gereja yang sempurna, seperti Yesus tidak pernah berubah. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Sepanjang minggu yang berjalan ini, Tuhan tolong semua aktivitas anak-anak-Mu ya Tuhan. Baik di rumah mereka masing-masing, di tempat mereka bekerja, mencari nafkah, tempat mereka berusaha, Tuhan selalu membela dan menolong mereka semuanya. Jauhkan dari mara bahasa, niat jahat, rancangan jahat. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, pagari kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Ibadah sekolah minggu online, ibadah youth online, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Agar semua anak-anak sekolah minggu, bahkan Tuhan pemuda remaja dapat mengikutinya pada waktu itu diselenggarakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang telah melakukan firman-Mu. Bahkan mereka yang bermurah hati, mereka yang telah memberi persembahan dalam bentuk apapun itu. Baik itu persembahan sukarela, persembahan tatangan, persembahan makanan, minuman dan lain sebagainya. Tuhan membalas dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah sesuai dengan janji-Mu. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan, Engkau berjanji membuka pintu langit surga dan mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa di dalam setiap kehidupan keluarga usaha mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, sempurnakan apa yang telah kami lakukan dengan segala keterbatasan yang kami masih miliki sampai hari ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memberkati dan menolong kami sehingga kami dapat memperbaiki sedikit demi sedikit semua fasilitas yang menunjang terselenggaranya ibadah langsung ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus, kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.
kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Haleluya.